Mengejutkan langkah Inara Rusli yang tiba-tiba saja mengganti nama panggungnya menjadi Inara Sati. Hal itu terungkap dari postingan sosial media Inara Rusli baru-baru ini. Langkah Inara tersebut menuai beragam tanggapan dari netizen. Ada yang mengkritiknya, tapi ada pula yang mendukungnya dan memberinya semangat. Langkah Inara tersebut juga mendapat tanggapan dari kuasa hukumnya Lecumanan. Bersamaan dengan hal tersebut, Lecumanan juga menanggapi terkait Virgon, mantan suami Inara, yang telah diperiksa di Mabes Polri terkait laporan polisi Inara Rusli atas dugaan illegal access. Pihaknya juga menanggapi terkait Inara akan diperiksa di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Lantas, apa yang membuat pihak Inara mendesak agar penyidik segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dari kedua kasus hukum tersebut? Apa pula alasan Inara Rusli mengganti nama panggungnya menjadi Inara Sati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya berbagai prahara atau masalah serta polemik pribadi yang sedang dihadapinya belakangan ini, Inara Rusli tiba-tiba saja mengganti nama panggungnya menjadi Inara Sati. Hal itu terlihat dari postingan melalui story terbarunya di akun sosial media Instagram pribadinya. Langkah Inara tersebut terbilang mengejutkan netizen, terutama pengikutnya. Namun dari postingan Inara kali ini, ia terlihat mendapat banyak sekali dukungan dari netizen. Berikut ini komentar dari netizen yang mendukungnya. Semangat ya kak, insya Allah semua hujatan menjadi ladang pahala buat kakak. Bahagia selalu kak, tetap kuat dalam setiap cobaan, karena ada Allah yang selalu menjaga kita. Tulis netizen yang diselipi dengan emoticon love. Semangat terus ya mom, terus lakukan hal-hal yang baik. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadikan pengalaman tersebut pelajaran berharga ya mom, untuk perbaikan diri dan bertumbuh lebih bijaksana. Semangat, sahut netizen lainnya. Sementara itu, pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya Lecumanan menanggapi terkait kliennya mengganti nama dari Inara Rusli menjadi Inara Sati. Lecumanan mengatakan bahwa untuk urusan mengganti nama itu sesuatu hal yang bersifat personal. Namun menurutnya bahwa jika benar hal itu dilakukan oleh Inara Rusli, maka hal itu sah-sah saja. Jika memang nama sebelumnya terasa kurang baik, maka sah-sah saja seseorang mengganti nama baru yang diharapkan bisa membawa kebaikan untuk orang tersebut. Kalau itu saya mungkin personal ya, saya nggak masuk ke wilayah personal dulu lah. Ya kan, saya masuk ke wilayah penegakan hukum aja dulu, nah ya, dan pembelaan. Kalau di luar daripada itu mungkin ya itu ya sebenarnya sah-sah saja sih apa yang mau dia lakukan dalam rangka memang nama itu mungkin akan membawa kebaikan, ya boleh-boleh saja sih, ya kan. Soalnya nama yang kemarin di Inara Rusli kelihatannya kurang bagus, brother. Ya kan, adalah masalah ini, banyak kali masalah yang datang, ya kan. Jadi saya rasa udahlah, nggak apa-apa kalau artinya itu memang baik nantinya, ya kan. Bukan sah-sah saja. Sah-sah saja. Jadi boleh-boleh saja. Jadi cuman saya nggak mau terlalu berkomentar karena saya belum ketemu sama klien saya. Terus itu ruang privat. Jadi nggak cocok lah kalau saya terlalu mengomentari terkait dengan ruang privatnya. Gitu. Di sisi lain, pihak Inara melalui kuasa hukumnya juga menanggapi soal Virgon yang telah diperiksa di Mabes Polri terkait laporan polisi dari Inara Rusli atas dugaan ilegal akses baru-baru ini. Bahkan dirinya mendorong pihak kepolisian agar dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
karena proses hukum terkait laporan polisi tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Terkait illegal access ya, saya ya salah satu dari tim lawyer Ibu Inara Rusli menegaskan terhadap illegal access harus jalan terus. Nah, kemarin kan sudah sampai ke pemeriksaannya Virgon ya Bang ya. Virgon sudah diperiksa, sudah datang, yang tadinya dia bilang dia tidak akan datang tapi kemudian dia datang ya. Dia datang, dia memberikan keterangan dan kemungkinan dalam waktu dekat saya akan mendorong terus supaya segera dilakukan gelar penetapan tersangka. Ya kan? Karena kenapa? Proses laporan polisi ini sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, dan di tahap penyidikan itu pastinya minimal 2 alat bukti sudah dikantongin oleh polisi. Ya kan? Ketika polisi mengantongi minimal 2 alat bukti mengatakan bahwa memang ini adalah peristiwa pidana, otomatis polisi harus kemudian menunjuk pelakunya atau tersangkanya. Ya kan? Apabila tidak ada pelaku berarti bukan peristiwa pidana. Bahkan, terkait Inara Rusli akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Wardah Tinamawa, dugaan perzinahan dan perselingkuhan, pihaknya mengungkap akan menghadapi sesuai aturan hukum yang ada. Inara akan kooperatif, karena sebelumnya Inara telah mengakui peristiwa yang ada di video tersebut. Yang dibantah adalah memberikan video tersebut kepada orang lain. Menurut pihak Inara, video tersebut murni dicuri orang. Dan terkait peristiwa pencurian tersebut, pihaknya pun sudah melayangkan laporan kepolisian dan masih diproses. Tapi pihak Inara menggarisbawahi bahwa laporan Wardah Tinamawa pasal 284 itu tidak mutlak masuk penjara sesuai dengan KUHP yang baru. Kita hadepin aja nggak apa-apa gitu, kita hadepin nggak ada masalah. Itu yang saya mau kasih tahu, laporan 284 itu nggak bisa dilakukan penahanan ya, karena ancamannya di bawah 1 tahun. Dilanjutkan, ini saya kasih tahu dulu ya, dilanjutkan pun sesuai KUHP yang baru, aturan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun bisa diajukan nantinya pidana pengawasan, sehingga tidak mutlak masuk penjara, sehingga tidak mungkin masuk penjara ya. Jadi kalau pengawasan, percobaan kan gak ada masalah. Ya kan, cuman ya biarin aja lah. Kalau memang polisi mau capek-capek ya silakan, gak ada masalah kok. Pasti kita kooperatif, itu gak ada masalah. Langkah hukum berlawan. Enggak usah dilawan, itu ngapain dilawan? Orang sudah pernah ada pengakuan kan bahwa memang peristiwanya ada. Ya kan, cuman kan kita tidak mengakui bahwa kita yang memberikan video itu. Video itu memang benar dicuri. Nah, jadi terhadap peristiwa yang dicuri itu juga sekarang sedang berproses. Ya, artinya memang ada pengakuan terhadap adanya peristiwa sudah, ya kan? Jadi sebenarnya memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap, ya kan? Tapi jangan salah juga, kami juga melaporkan yang namanya ada peristiwa pencuriannya. Pencuriannya juga sedang berproses. Terhadap laporan itu tidak ada implikasi hukum yang sangat menakutkan, tidak ada. Terkait dengan laporan di Polda Metro ya. Ya, sudah naik penyidikan, tapi saya minta kepada Ibu Dir PPA atau PPO, Ibu Kombes Pol Rita, Bu, jangan tergesa-gesa menetapkan tersangka karena bahwa pelapor bernama Saudara M sudah mengajukan gugatan perdata terhadap objek yang sama, terhadap barang bukti yang sama diajukan di Medan, di Blubuk Pakam sana, terhadap gugatan cerai dia, ya kan? Jadi artinya apa? Artinya terhadap laporan perzinahan harus di hold dulu, karena kenapa? Sesuai perma. Ya, jangan tabrak kekuasaan kehakiman. Ya, karena undang-undang kekuasaan kehakiman duluan ada sebelum undang-undang kepolisian. Objeknya sama ini. Kecuali objeknya tidak sama. Ya kan? Nah, ini objeknya sama, ya kan? Pokoknya prinsipnya semua polisi tahu ketika ada hubungan keperdataan, maka gugatan perdata didahulukan dulu. Di sisi lain, Insanul Fahmi tanggapi terkait Mawa meminta nafkah idah dan mut'ah sebesar 100 juta dan 45 gram logam mulia emas. Lantas, benarkah Insanul Fahmi menyanggupi semua itu tetapi dengan satu persyaratan?
Pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya Tommy Tri Yunanto juga menanggapi terkait tuntutan nafkah id'ah dan mut'ah yang diajukan oleh Wardatina Mawa senilai 100 juta rupiah dan logam mulia emas seberat 45 gram ditambah nafkah anak sebesar 30 juta rupiah sebulan. Diakui pihak Insanul Fahmi, pada prinsipnya Insanul Fahmi menunggu fakta persidangan selanjutnya. Tetapi menurut pihak Insanul Fahmi, yang perlu digarisbawahi meski nafkah untuk anaknya Insanul menyanggupinya, namun ia tidak bisa mendahului putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Karena itu, pihak Insanul Fahmi membiarkan dulu proses hukum berjalan. Kalau kita lihat dari sudut pandang mana dulu, kalau orang menyikapi bahwa itu adalah bentuk daripada hadiah pada istri yang sebenarnya sudah niat untuk bercerai, saya rasa itu sah-sah aja. Tapi kalau dalam posisi yang Insanul sekarang lakukan ini kan adalah bagaimana nanti proses sidang. Kita harus sesuaikan dengan gugatan, sesuai dengan faktanya nanti, bergulir dengan semua terjadi. Jadi masih panjang ceritanya. Kalau kita lihat kronologi ceritanya jadi mengacu kepada mut'ah dan idah itu tadi. Mut'ah idah itu kan hadiah setelah dia cerai. Nah, apakah seorang Insanul itu nanti bagaimana, kita nggak bisa mendahulukan nanti. Biarkan aja nanti fakta sidang yang lihat. Karena kalau udah di fakta sidang kan ngelihat ada sebab dan akibat. Sebabnya seperti ini, akibat seperti ini. Nah, nanti majelis yang menentukan Insanul layak nggak untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah sebesar segitu gitu kan. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan Insanul. Tentu itu nanti berjalan. Kita nggak bisa dahuluin itu, atau mungkin sanggup atau tidak sanggup atau seperti apa. Yang jelas prosesnya ini adalah biarkan ini berjalan. Pihak kuasa hukum Insanul Fahmi juga mengungkap bahwa sebenarnya Insanul Fahmi bisa saja menyanggupi terkait nafkah id'ah dan mut'ah yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Tetapi menurutnya, Insanul ke depan akan melihat seperti apa sikap Wardatina dalam memberikan akses terhadap Insanul untuk bertemu anaknya. Asalkan pihak Mawa berlaku adil terhadap dirinya dengan memberi akses kepada Insanul untuk bertemu dengan anaknya dan tidak dihalang-halangi, maka tentu saja Insanul hatinya lapang untuk semua permintaan Wardatina Mawa. Ya kalau bicara kesanggupannya dia sih untuk menyanggupi sanggup, tapi kan masalahnya dari gugatan ini kan dia mau tahu dulu seperti apa. Bahkan juga anak juga kan masih buka tutup, dikasih ketemunya, buka ntar tutup lagi, nanti lama dia nggak bisa ketemu lagi, nanti buka lagi bisa. Jadi ini yang agak sedikit menjadi kendalanya Insanul dari kemarin ya, itu yang terjadi. Dia boleh ngelihat anak tapi masih dibatas-batasi. Jadi kan buat Insanul seperti bukan anak sendiri gitu kan. Itu yang menjadi berat dia. Jadi sebenarnya kalaupun sekarang ini antara Mawa dan Insanul bisa kerjasama yang baik, saya rasa sih dibicarakan secara table aja, di meja aja ngobrol itu selesai sebenarnya. Nggak perlu dibahas lagi masalah ini di persidangan sebetulnya itu kan. Tapi kan ini menjadi kayak semacam seolah-olah menjadi besar karena memang tidak ada komunikasi yang baik. Harusnya komunikasi aja berdua. Udah tiap misalnya sebulan 3 kali atau 4 kali ketemu di hari apa, bisanya hari apa, hari ini nggak bisa besok. Jadi kerjasama yang baik antara seorang ayah dan ibu terlihat bagus gitu pada anaknya. Jadi anak mentalnya kan kuat kan. Jadi nah seorang Insanul juga pasti akan mensupport. Ya namanya ayah ketemu sama anak terus, masa nggak mau support sebagai ayah? Kan udah 7 tahun juga udah kenal sama Insanul lama kan, Mawa tentu tahu lah emang dia sepelit itu kah gitu kan. Jadi kita ini nggak usah, sebenarnya nggak perlu juga memberikan statement yang terlalu jauh, sedangkan mereka berdua ini sebenarnya udah tahu antara satu dan lainnya. Jadi kita yakin lah berdua ini sebenarnya komunikasinya yang harus dibangun lagi lebih baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber,
yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.